Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan channel TMC Vlog. Di vlog kali ini cukup spesial nih karena kita akan mereview fisik terutama ya di all new Honda Scoopy 110 yang baru untuk model year 2020-2021. Basically ini tuh kalau menurut saya Honda Scoopy yang baru ini boleh dibilang lebih cute, lebih imut-imut, lebih unyu-unyu dibandingkan dengan varian Honda Scoopy yang versi tahun sebelumnya atau yang versi 2020 awal. Nah, teman-teman juga pasti kepo banget pengen dengerin apa aja sih yang berbeda dari the all new Honda Scoopy ini. Boleh dibilang pokoknya beda semua. Bodywork beda, lampu aja beda gitu. Velg beda, mesin beda, frame-nya beda. Langsung aja kita cek yuk. On? Ya. Teman-teman sekalian, sekarang saya mau ajak teman-teman sekalian untuk lihat secara menyeluruh dulu. Jadi body shape-nya tuh boleh dibilang nggak terlalu jauh sih bila dibandingkan dengan Honda Scoopy sebelumnya. Kita bisa kesini coba lihat dari samping tuh ya. Nah ini yang menarik ya. Honda bilang, AHM bilang bahwa desainnya itu S shape. Jadi kalau dari sini teman-teman sekalian ini hurufnya huruf S. Dan itu memang menjadi kayak signature dari Honda Scoopy ini. Jadi memang itu. Dan kita bisa lihat hampir kita tidak bisa menemukan detail-detail yang yang edgy. Di sini semuanya rounded gitu lah. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Semuanya rounded, kita bisa lihat mungkin ke daerah paparan yang di sebelah kirinya gitu ya teman-teman sekalian. Depannya juga bulat gitu ya. Depannya bulat, sebelah rounded gitu, dan di sebelah kanannya itu juga boleh dibilang rounded semua. Dan teman-teman bisa lihat di sini kembali ini S shape-nya hadir di sini. Itu teman-teman sekalian. Nah, langsung kita bagian depan nih teman-teman sekalian, karena memang biasanya motor bagian depan adalah highlight paling utama. Secara umum sih idenya masih sama ya, dimana headlight depan itu bertipe rounded. Namun di New Scoopy 2021 ini boleh dibilang dia lebih oval sih kalau menurut saya, lebih oval. Terus habis itu teman-teman bisa lihat di sini ada detail tulisan Scoopy di bawah gitu ya, dengan tulisan chrome, dan di dalamnya itu terdiri dari dua lampu sih ya. Nah, ada lampu dekat yang atas yang menggunakan tipe projector ya. Nanti kita coba nyalain, dan yang bawah LED juga, yang atas LED projector, yang bawah merupakan LED tipe reflektor gitu ya teman-teman sekalian. Nih coba kita nyalain. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini yang nyala ini baru yang bagian atas. Satu lampu, namun dia tuh lensa ya, boleh dibilang seperti itu ya. Lensanya itu cembungnya itu menarik, ada dua shape di kanan dan kiri gitu ya. Di kanan dan kiri, dan ini menarik, nggak hanya menghadirkan satu cembungan gitu. Dan kalau untuk bagian bawah kita nggak bisa ya karena mesti nyalain lampu gitu ya. Cuman bisa teman-teman sekalian, nih ini adalah lampu jauhnya nih ya. Jadi direfleksikan di bagian bawah gitu ya. Sementara shape di sini itu sedikit pendaran gitu ya, yang akan menghasilkan kayak DRL. Dan yang menarik di sini adalah di Scoopy 2021 lampu sennya ya teman-teman sekalian ya, dia itu tidak lagi bergabung menjadi satu dengan headlight utama. Ya kalau yang kemarin kan itu agak sedikit nyambung ya dengan headlight, tapi ini agak sedikit dia tuh terpisah kanan dan kiri. Namun memang lampunya masih menggunakan bulb atau bohlam untuk bagian sininya. Ininya agak sedikit menggembung di bagian atas. Lalu kita bisa lihat detailnya itu menarik karena di sini tuh ada kayak lubang-lubang. Perkiraan saya sih ini apa ya? Mungkin klakson ya. Biasanya ini klakson. Sementara yang kiri nggak dipakai teman-teman sekalian, nggak ada lubang-lubangnya. Nah, dan sementara kita bisa lihat di sini ada bracket untuk plat nomor depan. Langsung lari ke bawah, kita bisa lihat ya detail dari front fender atau spakbor depannya agak sedikit terlihat menukik gitu ya, mengkurva begitu. Namun dia platform desainnya itu tetap gede gitu ya, boleh dibilang gitu, karena untuk mengikuti filosofi dari Scoopy ini yang agak sedikit rounded. Sementara kita lihat juga nih teman-teman sekalian, roda depannya masih menggunakan ring 12, remnya cakram, satu piston kaliper dari Nissin kayaknya masih sama. Namun
detail pewarnaannya agak sedikit apa nih kayak gini namanya warnanya nih kayak yang apa ya, bagus ya, grey metallic gitulah. Dan ini nih teman sekalian ya, dan ini tuh bannya tuh udah tubeless ya, menggunakan ukuran 190/12 dengan nih ya dual 5 spokes. Wah, ini dual 5 spoke, artinya secara total ada 10 spoke gitu ya, cuman masing-masing masing-masing pasangan spoknya itu ya digabung jadi satu, sehingga total menjadi kayak 5 bintang, tapi setiap kaki bintang tuh ada 2 spok. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan ini merupakan model yang baru sih kalau saya ngeliat. Dan saya ngeliat di sini nggak ada ini ya, nggak ada sensor speed ya di sini ya. Mungkin di roda belakang nanti ya kita akan lihat seperti itu. Oke. Langsung ke daerah stang teman-teman sekalian. Handlebarnya selain dari daerah nanti di sini tuh tempat dashboard meter, itu stangnya tuh terekspos. Artinya kayak stang naked kayak gitu dengan detail chrome kayak gitu ya. Dan seperti biasa motor-motor sport itu panel-panel saklarnya itu terekspos juga. Teman-teman bisa lihat di sini pengereman ya. Di sini pengereman untuk rem depan ini masternya. Dan yang ini tuh agak sedikit gede gitu ya teman-teman sekalian, rem belakangnya, karena ini dia tuh sudah mengadopsi model combine brake system. Jadi kita bisa lihat kalau saya gerakin ya, tuh yang di sebelah situ ikut bergerak. Bukannya suatu yang aneh ya, karena memang ada koneksi antara lever atau tuas rem belakang ya dengan tuas rem depan untuk mengaktifkan sebagian tekanan untuk hidrolik rem depan. Kita bisa tahu juga di sini ada kayak ini parking brake lock. Caranya tarik gini lalu ditekan kayak gini gitu teman-teman sekalian. Parking brake lock merupakan salah satu dari signature produk-produknya Honda dari Astra Honda Motor. Langsung kita ke sini. Nah, dari sini dulu ya, kita lihat dulu desain dari ininya teman-teman sekalian. Kaca spionnya saya pikir nggak terlalu jauh berbeda dengan Scoopy yang sebelumnya, cuman memang warna-warnanya aja yang mengikuti warna-warna Honda Scoopy yang sekarang. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Lalu kita lihat lagi di sini ya. Jika kita ini di sebelah sini pada dasarnya tidak jauh berbeda ya. Panel-panel saklarnya menggunakan warna kayak silver gitu ya, silver gloss gitu ya, silver gloss kayak gini. Dan saklar-saklarnya semuanya kayaknya untuk yang biasa naik motor Honda kayaknya udah biasa. Dimana saklar hornnya ada di tengah kayak gitu. Ini sebelah sini juga ada saklar idling stop gitu ya, karena Honda Scoopy ini sudah menggunakan mesin yang memiliki idling stop. Yes, seperti ini teman-teman sekalian, idling stop system yang hadir dikarenakan memang mesin dari motor-motor Honda sekarang, terutama yang Scootik, sudah menggunakan sistem ACG. Ini ya, handle dari atau bracket untuk kaca spion tuh hadir langsung masuk ke bagian master gitu ya. Sementara kita lihat di sini dia sudah menggunakan 2 kabel. Itu artinya ini sudah push pull teman-teman sekalian. Nah, ini untuk daerah handlebar. Nah, teman-teman sekalian, dari handlebar kita hadir masuk ke daerah dashboard. Dashboard untuk speedometer itu masih tampilannya masih analog. Saya nggak tahu ini source datanya analog apa digital, cuman tampilannya memang analog. Dan di bawah itu ada multi information display. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, dan ini tuh boleh bilang baru. Teman-teman bisa lihat tadi ya, pada saat dinyalakan tuh ada tulisan Scoopy pelan-pelan di sini. Itu keren banget sih, gitu ya teman-teman sekalian. Dan ada perhitungan konsumsi bahan bakar ternyata. Dan ini kalau kita lihat, wah ini ada total odometer ya. Terus di bawah itu ada fuel meter, fuel indikator ya. Fuel level ya, fuel level meter ya, level dari bahan bakar. Terus ada jam di atas ya. Dia jam di atas sendiri. Ini ada kilometer per liter, ini kayaknya current. Lalu ini average-nya konsumsi bahan bakar, itu current konsumsi bahan bakar, ini average bahan bakar. Ini total tadi odometer, trip meter juga ada teman-teman sekalian. Dan ini tuh lengkap banget. Ini
Ini tadi ya konsumsi bahan bakar Current. tapi current langsung maksudnya konsumsi bahan bakar yang hadir pada saat sobat sekalian langsung berkendara. Jadi kita bisa mengetahui seperti apa keiritan kita berkendara atau efisiensi bahan bakar pada saat kita berkendara. Ada beberapa lampu-lampu lainnya ya, misalkan tadi ada lampu jauh, terus ya teman-teman sekalian ada indikator idling stop, terus indikator lampu sennya jadi 1, ada juga tetap ada eco. Walaupun di sini kita tahu ada konsumsi bahan bakar, ada indikator lampu eco untuk mengetahui bahwa kita sedang berada pada mode yang irit atau efisiensi bahan bakarnya itu cukup tinggi. Gitu loh teman-teman sekalian. Nah, langsung ke bagian bawah ya. Kita bisa lihat di sini atau ada daerah kompartemen. Di sini ada kompartemen dan di sini tuh kalau menurut saya sih bisa lah kita naruh botol untuk air mineral di sini ya. Dan ini bukan versi yang ini kalau menurut saya ya, bukan fungsi keyless. Jadi Honda Scoopy yang baru itu hadir 2 versi, satu yang masih pakai key namun dengan secure key shutter, dan satu lagi yang keyless ya atau smart key. Nanti kita akan lihatnya seperti apa. Cuman yang untuk versi yang belum smart key atau menggunakan kunci itu seperti ini, sama dia menutup seperti ini, dan untuk membuka seperti juga produk-produk lainnya menggunakan magnet, dan dia ada pindahan seat untuk bisa buka jok gitu ya, biar buka jok lalu dari sini, dan untuk nyalain seperti biasa gitu loh teman-teman sekalian. Dan yang menarik nih, dia tuh kayak dulu tuh pernah dihadir di kayak motor apa ya, di beberapa motor-motor bebek Honda Supra dulu pernah hadir. Jadi multifunction hook, jadi cantolan barangnya itu dia itu bisa disimpan dan dia tuh diputar-putar gini teman-teman sekalian. Dan ada kayak magnetnya kalau menurut saya sih bilang, jadi dia nempel bisa diginiin. Cara bukanya gimana gini teman-teman sekalian. Nah ini ditarik ke atas. Ini ada kayak pegasnya di sini untuk dia nahan. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Lalu kita bisa lihat lagi kompartemen bagasinya. Nah di sini tuh dalam gak ya? Dalam loh ternyata di sini. Oh teman-teman sekalian, ini tuh dalam banget, lumayan. Cuman kita akan tes nanti bagaimana apakah masuk ini ya air mineral di sini. Dan yang cukup menariknya lagi, ternyata Astra Honda Motor menghadirkan nih teman-teman sekalian. Kelihatan nih ya, kayaknya ya. Ini ada kayak USB charger. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Jadi nggak perlu lagi kayak adaptor begitu. Tunggu ya, nggak kelihatan ya. Kelihatan nggak? Nah, tuh ya. Nah, jadi nggak perlu lagi adaptor. Jadi kita bisa langsung ngecas menggunakan kabel USB langsung. Ada tutupnya juga dari karet, dan ini tuh bisa ditutup, cuman memang tutupnya nggak pakai kunci, itu pakai slot-slot biasa gitu, cantolan kayak gitu. Nah ini untuk daerah bagian ininya. Nah teman-teman sekalian, kita bisa lihat di sini, ini adalah daerah tempat deck tengahnya. Biasanya kita bisa naruh barang dan juga memang untuk tatakan kaki ya, untuk naruh kaki. Dan memang untuk tempat yang kakinya itu dikasih kayak dasar yang agak sedikit kasar gitu teman-teman sekalian. Jadi jadi bikin keset gitulah hitungannya. Dan seperti biasa Honda menempatkan di sini tuh kayak tempat aki gitu. Kita lihat di sini penempatan panelnya itu menarik di sini ya. Di bagian bawah jok bagian depan tuh menggunakan warna gloss, sementara bagian belakangnya dia menggunakan warna yang dop gitu teman-teman sekalian. Dan untuk yang versi ini dia sedikit menggunakan striping kombinasi warna orange, hitam, abu-abu gelap, abu-abu terang, dan juga agak-agak sedikit kuning, dengan hadir tulisan Scoopy 3D ya di bagian belakang. Biasa aja sih tulisannya, jadi nggak terlalu gede-gede banget dan seperti kayak gitu. Kita bisa lihat lagi ya bagasi underseatnya. Nah teman-teman sekalian, pada saat joknya dibuka, kita bisa lihat di sini bagasi yang ini tuh boleh dibilang cukup gede ya, sekitar 15,4 liter di dalam ini. Dan dia tuh memang disiapin kayak shape-nya itu kayak daerah dasar dari helm. Perkiraan saya sih memang secara umum masuk nih helm, cuman kita mesti lihat nanti apakah helm full face bisa masuk apa enggak. Kurang bentuknya
Nah ya, mungkin kalau kurang terang ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Bagian itu kita bisa lihat di sini shape-nya gitu, dan di bagian situ ada kayak lubang-lubang kecil. Ya. Kita lihat di sini ada lubang-lubang kecil ya. Agar kalau misalkan dia kemasukan air, dia bisa langsung keluar. Kalau kemasukan air dia bisa langsung keluar teman-teman sekalian. Dan kapasitas tangki bahan bakarnya itu 4,2 liter. Oh, di dalam sini pokoknya 4,2 liter. Dan daerah sini itu di cover menggunakan kayak plastik, karena di situ biasanya tempat apa? Fuel pump. Jadi dia cover plastik kayak gitu teman-teman sekalian. Grip bar belakangnya juga didesain baru. Nah, kali ini tidak diberikan kayak tambahan karet di bagian atasnya, langsung aja dicat warna silver dengan hadir dua pembautan di masing-masing sisi kanan dan kiri. Nih teman-teman sekalian ya, sistemnya seperti ini. Dan kita bisa lihat di sini bahwa untuk di bagian under seat-nya itu di sini biasa sepertinya ada tempat kayak buat tool set sih biasanya kayak gini, dan daerah sini itu agak sedikit menggembung ke bagian atas, dan itu biasanya memang tujuannya buat helm. Dan ada kayak tutupnya gitu teman-teman sekalian di sini. Ini kayak ada seal bagian sampingnya. Ya, kayak itu. Dan untuk joknya kita bisa lihat lagi. Nah. Kalian sekarang kita lihat nih joknya. Basically platformnya itu sama dengan platform Honda Scoopy yang lama gitu ya. Dan tapi kalau saya lagi pegang-pegang gini ya, ini tuh menurut saya lebih empuk dibandingkan dengan jok dari Honda Scoopy yang lama teman-teman sekalian. Ini tuh lebih empuk. Dan untuk yang kita lihat ini dia menggunakan cover seat itu warna coklat. Di belakang itu kayak bergaya kayak belt, walaupun ini bukan belt, ini hanya jahitan gitu ya, aksen-aksen jahitan, dan di bagian belakangnya kayak gini. Dari depan ke belakang kalau menurut saya ya, di bagian terutama yang bagian rider di mana dia tuh lebih rendah daripada pembonceng, dia empuk gitu ya, empuk, dan memang tetap menghadirkan aura yang lebar. Ini kayaknya enak banget nih buat jalan jauh nih ya, buat di jalan jauh gitu ya. Kita akan cobain juga seperti apa feel-nya, ergonominya. Nah teman-teman sekalian, ini engine-nya nih. Sekilas beda teman-teman sekalian. Sekilas aja langsung kelihatan beda bahwa engine atau mesin yang dipakai Honda Scoopy yang baru untuk model year 2021 itu sekarang itu lebih mirip mesin yang dipakai oleh Honda Genio dan Honda Beat kayak gitu. Dengan banyak sih pistonnya yang di dalam sini juga berubah gitu ya teman-teman sekalian ya. Dimana bore stroke-nya itu 47 kali 63, 47 sama 63. Stroke itu jauh lebih panjang ya, lebih secara umum dimensinya lebih panjang lebih besar dibandingkan dengan bore-nya. Menandakan bahwa memang ini tuh lebih overstroke banget sih dibandingkan dengan mesin yang lama. Dan memang sepertinya Honda mengejar Honda Scoopy ini dengan engine ini tuh lebih ke pemakaian komuter harian, dimana memang overstroke itu memang jauh lebih nyaman buat harian. Powernya lebih cepat dapet kayak gitu ya, torsinya juga lebih cepat dapet di RPM yang nggak harus bejek jauh-jauh. Jadi seperti itu teman-teman sekalian ya. Powernya menurut Honda 9 PS di RPM 7500 RPM, di torsi maksimum itu 9,3 Nm di RPM nggak terlalu tinggi, yaitu 5500 RPM dengan belt yang ini tuh beltnya kalau nggak salah tuh agak sedikit beda di V-belt kalau nggak salah ya, ini V-belt dan dia V-matic gitu teman-teman sekalian. Dan kalau kita lihat ke belakang ya, suspensinya masih sama, single side. Dan ini nih teman-teman sekalian, ini adalah sumber informasi dari speednya. Ternyata speednya ditaruh di daerah belakang dengan rem belakang yang kalau kita bisa lihat sini yang juga masih tromol. Kita bisa lihat di sini velgnya. Wih, ternyata nih velgnya made in China. Ada tulisannya teman-teman sekalian, ada tulisan made in China. Namun memang tuh ada tulisannya ya, ada tulisannya kalau teman-teman sekalian mau cobain. Tuh ya, ada tulisannya made in China gitu ya. Dan ada tulisannya nggak ya lagi? Nggak ada lagi nih. Berapa nih? Ini ada ukuran kayaknya ya. DOT 12 kali 2,5. Jadi lebarnya 2,5. Teman-teman sekalian, lebarnya 2,5 dengan model palang yang sama.
dual 5 spoke gitu ya, dengan ban belakang menggunakan ukuran 110/90 12 inci. Kita bisa lihat di sini desain dari box filter udaranya juga mirip yang dipakai oleh Genio dan Honda Beat yang baru. Dan tidak lupa Honda menghadirkan Kickstarter di sini. Gitu teman-teman sekalian. Langsung muter ke dari belakang. Wah, dan ini memang sesuatu yang boleh dibilang sepertinya ini merupakan keinginan dari banyak konsumen dari Scoopy. Konsumen Scoopy itu udah banyak banget inden, dan kalau saya nggak tahu kalau misalkan Honda Scoopy hadir kayak begini baru dengan lampu rem atau tail light yang model baru ini, boleh dibilang memang jauh lebih terasa retronya, lebih besar, lebih bulat, lebih retro kayak gitu teman-teman sekalian. Kita akan coba lihat ya nyalanya. Jadi seperti ini tuh keren banget, ada pendaran kayak gitu, pendaran iluminasi di samping gitu yang dikasih kayak detail ini, sementara lampunya ya teman-teman bisa lihat masih bulb. Ini juga masih bulb ya kayaknya ya, apa udah LED nih ya, saya nggak tahu nih. Bulb ya, bulb masih bulb ya, ini sih masih bulb teman-teman sekalian. Sementara Honda juga menghadirkan kayak lampu untuk plat nomor belakang. Ke daerah sini kita bisa langsung lihat bahwa ini dia paparan daerah kanan luar dari velgnya yang 12 inch tadi dan dual 5 spoke. Wah, ini nih heat protectornya tuh desainnya baru nih teman-teman sekalian ya. Daerahnya desainnya baru banget. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini air force cooler. Nah, itu di sini ada kayak fan. Dia akan nyedot angin dari sini, dan anginnya itu digunakan untuk mendinginkan daerah silinder dari mesin. Jadi modelnya adalah air force cooler. Oleh karena itu kalau Matic depannya nggak apa-apa nggak dibolongin, karena memang dia menyedot angin tuh dari sini banyak. Gitulah teman-teman sekalian. Basically sih tidak jauh berbeda. Nah, kita hampir lupa tadi. Nah, ini adalah desain baru dari footpack untuk pembonceng. Desainnya lebih elegan sih saya bilang sih ya. Daerahnya dia terbuat dari babet yang dicetak gitu. Dan ini tuh ada bunyinya kalau dia ngeklik. Gitu teman-teman sekalian. Basically ini adalah versi Honda Scoopy yang model key biasa. Kita akan lihat bagaimana Honda Scoopy yang model keyless. Nah teman-teman sekalian, ini adalah bentuk dari kunci untuk Honda Scoopy versi yang tertinggi yang menggunakan smart key. Teman-teman bisa lihat bahwa kuncinya sedikit berbeda. Sini kayak model tombol. Cara pengoperasiannya seperti apa? Sama seperti kayak misalkan varian-varian Vario, di mana kayak sobat sekalian harus untuk mengaktifkannya biasanya pencet ini. Nah, langsung bunyi ya teman-teman sekalian. Dan kalau mau menguncinya juga pencet sekali. Nah, ini kita cobain untuk hidupkan dengan syarat nih dia teman-teman sekalian. Nih ya. Remote-nya itu mesti dipegang. Dengan jarak sekitar 1 meter, 1 meter, 80 cm sampai 1 meter, 1,2 juga ternyata masih bisa sih. Dan bentuknya sobat bisa lihat di sini ya. Bentuk dari kuncinya boleh dibilang sama persis dengan kalau sobat sekalian punya keyless dari Honda Vario persis. Nah ini kita nyalain dan nyalain seperti itu teman-teman sekalian. Nah jadi seperti itu, dan ini setelah itu baru bisa kita nyalain dan segala macam gitu ya. Dan selain ini klakson kayak gitu dan segala macam gitu loh teman-teman sekalian. Nah, Honda Scoopy ini juga memperoleh kayak anti thief teman-teman sekalian, dan juga answer back. Nah teman-teman sekalian, jadi itu aja review first impression kita terhadap the all new Honda Scoopy yang dibanderol antara 19 jutaan sekarang ya, harganya sampai 20 jutaan. Terdiri dari 2 tipe key ya, menggunakan smart key, menggunakan secure key system dan juga smart key. Itu aja, mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi sobat sekalian yang akan mau mencari motor-motor seperti ini. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya, kita akan tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.